Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saling angkat, Masya Allah, Tabarakallah. Pada malam hari ini kita sedikit berbicara tentang modal. Banyak teman-teman kita terhenti di situ. Modal adalah suatu yang sangat penting untuk bangun bisnis. Dan bagi saya itu suatu yang bullshit. Teman-teman harus berpikir panjang lagi bahwa modal, kapital, itu tidak penting dalam bangun bisnis. Memang orang-orang bilang bahwa tanpa modal orang tidak akan bikin bisnis. Tidak. Dalam bahasa Arab mungkin modal bilang orang asimah. Orang Arab bisa asimah. Modal ini, kapital, ada sebuah kalimat yang saya suka dari Safi Anthony. If you be entrepreneurship, it's not capital. Kamu kalau jadi seorang entrepreneur, tapi bukan modal yang utama, tapi adalah trust. Kita kasih trust atau kepercayaan. Nabi Muhammad SAW itu dijuluki seorang Al-Amin. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW itu dipercaya dulu, baru kemudian bangun bisnis. Kita bentuk kepercayaan kepada orang lain, kemudian kita bisa bangun bisnis. Malam hari ini saya bertemu dengan salah satu pemilik tanah di daerah UTM. Saya berpikir bahwa kenapa saya harus kontrak tanahnya beliau untuk bangun bisnis. Ternyata saya berbicara lebih lantang lagi, bahwa saya tidak akan ngontrak tanah itu, tapi saya akan syirkah dengan beliau, yaitu mengadakan kerjasama dan beliau percaya dengan apa yang saya sampaikan, dengan target-target yang saya sampaikan. Artinya dalam bisnis tidak semerta-merta modal yang paling penting, tapi juga penting juga, tapi tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah alamin, trust. If you be entrepreneurship is trust, not capital. Jadi ada berapa skema atau poin-poin dalam ketika Anda ingin bikin bisnis tanpa modal. Ini penting. Kenapa? Ada suatu yang saya ingin sampaikan di sini. Ketika Anda punya keahlian, Anda tidak perlu modal. Satu, keahlian. Saya agak otak saya lebih cepat nulisnya daripada tangan saya. Keahlian. Oke, keahlian. Kiai saya pernah bilang bahwa ini keahlian yang akan bikin kamu makan nanti setelah kamu mondok. Keahlian ini penting. Anda tidak perlu mengeluarkan modal ketika Anda punya keahlian. Anda punya keahlian memahat patung, Anda cukup bikin patung, kemudian Anda bisa atau bikin lukisan, atau Anda bikin desain grafis kalau tidak saat ini, atau video editing juga bisa. Artinya teman-teman cuma butuh keahlian untuk tanpa modal. Keahlian ini penting banget untuk bisa tanpa modal. Poin pertama. Yang kedua adalah dari keahlian itu kita tahu bahwa ada sebuah efisiensi itu penting banget ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin bisnis dari rumah, kita cari yang paling bisa dipakai tanpa harus kulakan lagi, tanpa harus modal. Contohnya saya mau bikin bisnis es teh. Yang kedua ini adalah efisien. Bikin es teh, saya cukup pakai tekunya ibu saya, kemudian saya pakai rombong atau meja yang ada di rumah, kemudian saya kasih banner, saya jualan es teh 3.000 misalkan, dikalikan sehari 100 piece, artinya 300.000, dikalikan 9 juta omset per bulan. Itu hanya dengan modal-modal yang ada di rumah, sekitar kita pakai. Tidak penting kita berpikir ini harus baru gitu. Jadi dalam artian bahwa modal harus seimbang dengan efisiensi. Kita harus punya sikap efisien, hemat. Kemudian nikmati prosesnya. Nomor 3 adalah nikmati prosesnya. Nikmati proses. Jadi ketika proses ini sudah Anda nikmati, maka Anda nyaman dengan itu. Nyaman dengan nikmat itu, dengan proses itu, kemudian Anda bisa sukses. Insya Allah bisa lebih besar. Ada seorang teman yang memulai dengan 1 keranjang telur, kemudian dia sekarang punya 30 cabang karena dia menikmati proses-proses itu dan dia mengefisienkan itu. Artinya efisien yang semulanya dari awal dia buat hanya sekeranjang telur, bahkan dia hutang ke ibunya, walaupun itu pakai modal. Ada teman juga yang tidak pakai modal, dia gulakan, tapi gulakannya minjem dulu. Ada teman yang juga dia punya bisnis buku, dimulai dari dia hanya nitipkan sepedanya ke toko buku, diambillah 1 toko itu kemudian dijual di kampusnya. Itu keren banget. Dan kemudian yang keempat adalah pentingnya Anda paham media sosial. Saat ini 2.0, Anda harus paham media sosial.
sosial. Media sosial ini ada marketplace pastinya. Marketplace sudah ada, pasar tinggal pilih. Sekarang produk Anda yang harus Anda pilih dengan cara efisiensi dan nikmati prosesnya. Nah, kalau keahlian Anda punya, Anda tidak perlu ini lagi. Tidak perlu ini lagi, tinggal hanya menikmati, kemudian mainkan di media sosial. Artinya itu. Jadi, ketika Anda punya keahlian desain grafis, Anda tinggal iklankan bahwa personal branding Anda di desain grafis. Itu adalah di mana kita tidak perlu modal banyak atau tidak perlu modal sama sekali dalam berbisnis atau memulai satu usaha. Kita ini seorang pengusaha. Kalau dalam bahasa Inggrisnya entrepreneur. Pengusaha ini artinya orang yang usaha, bukan pemodal. Bukan pemodal. Artinya kalau seorang yang memang dia punya jiwa wirausaha, punya jiwa entrepreneurship, dia hanya fokus pada usahanya. Pengelolaan dari investor, pengelolaan dari pemodal, atau juga dia juga memulai usahanya dari banting, dari awal, dari nol dibagi, kemudian dia bisa memulai terus sampai dia bisa sukses, bisa level up dari usahanya tersebut. Sedikit itu saja, keahlian itu sangat penting, kemudian efisiensi dari modal yang kita keluarkan atau tanpa modal, hanya aja sekeliling kita pakai, itu penting. Kemudian yang ketiga adalah nikmati prosesnya. Kemudian yang keempat adalah media sosial. Ini penting. 4 ini penting banget. Teman-teman juga harus paham betul bahwa ketika di otak Anda teriak modal, maka Anda sudah terjebak dalam satu lingkaran di mana Anda tidak akan pernah memulai apapun. Jadi itu. Ada seorang dosen yang pernah bilang ke saya, siapa yang di sini hanya terikat pada terjebak pada modal? Saya, Pak, saya butuh modal untuk usaha. Sini, saya potong tanganmu. Saya potong tangan Anda, saya beli 400 juta. Tangan Anda berharga 400 juta atau tidak? Kemudian mahasiswa tersebut bilang, oh saya tidak mau Pak 400 juta tangan saya. Berarti Anda sudah punya 800 juta, ditambah ginjal, ditambah yang lain, tambah otak, tambah mata. Ini sebuah modal yang diberikan Tuhan kepada kita. Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Aminnya. Al-Amin kita bahas lagi. Ini dagangnya semuanya adalah sistem konsinyasi yang dititipkan oleh Khadijah. Beliau bawa ke Syam, beliau bawa kemudian dapat untung. Masya Allah, tabarakallah. Di situ artinya trust atau Al-Amin menjadi kunci dari integritas 4 ini. Sekian, salam saling angkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.